Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rukyah sekalian. Kita kali ini akan membahas tentang seputar hijrahnya seorang suami dan istri. Mereka berhijrah jauh lebih baik lagi setelah mengenal rukyah awalnya, dan jauh lebih komitmen lagi insya Allah. Nah, sahabat rukyah sekalian, kita akan wawancara mereka berdua. Kita tanya-tanya apa yang dilakukan setelah mengenal rukyah itu, apa yang menjadikan motivasi untuk berubah. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, dan mudah-mudahan sahabat sekalian bisa mendapatkan sebuah gambaran atau motivasi untuk melakukan sebuah kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Baik, kita kenalkan satu persatu. Yang pertama dari suaminya. Baik, yang pertama kita akan tanyakan siapa sosok laki-laki ini yang menjadi sebuah panutan bagi anak dan istrinya. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi yang besar bagi kita semua. Amin. Baik, boleh diperkenalkan namanya siapa, Kang? Nama saya Asep Firman. Asep Firman. Pekerjaannya apa sebelumnya? Sebelumnya bekerja di suatu perusahaan swasta di bidang perbankan. Perbankan. Sahabat sekalian, jadi beliau ini sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan besar di perbankan khususnya. Jadi beliau memutuskan untuk resign dan memang tidak mudah, tetapi di balik kesulitan ini kemudahan yang dihadirkan oleh Allah sehingga hari ini insya Allah. Kita akan tanyakan di yang sebelahnya, seorang istri yang setia mendampingi pada saat suaminya tidak punya penghasilan setelah keluar kerja insya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi istri-istri di rumah yang mendorong suaminya untuk hijrah. Baik, kita tanyakan buat ke istrinya. Namanya siapa, Teh? Nama saya Vera. Vera ya. Masya Allah. Bagaimana setelah melihat suaminya keluar di pekerjaan? Apa yang terlintas dalam pikirannya? Shock, nggak nyangka. Soalnya kan dari dulu juga menyarankan untuk resign tuh nggak pernah didengar dan dibantah terus. Pernah dengar. Oke, baik. Sebelumnya Teteh kerja juga? Iya. Di apa? Banyak di sama perbankan, Di perbankan, asuransi juga. Perbankan dan asuransi, dan dua-duanya memutuskan untuk resign. Iya. Kurang lebih berapa tahun dari sekarang? 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Saya 3. 3 tahun. Istrinya 3 tahun, suaminya 2 tahun. Berarti duluan istrinya ya? Jadi setelah keluar kerja, apa yang dirasakan saat ini? Waktu dulu sih, pas waktu awal-awal kita keluar kerja, memang sangat terasa berat mungkin ya. Terasa berat karena biasa kita di zona nyaman dengan berpenghasilan. Setiap bulannya kita tahu penghasilan kita berapa, tapi setelah keluar kita tidak berpenghasilan dan tidak tahu di mana penghasilannya itu. Bahkan bingung lebih. Perasaannya bagaimana ketika mendengar pertama kali suaminya keluar dari pekerjaannya? Jadi selama bekerja kan dapat gaji, kemudian setelah keluar kerja tiba-tiba nol penghasilannya. Nah, perasaannya bagaimana? Awalnya emang sih nggak kaget sih, emang dari waktu masih ada penghasilan juga emang udah biasa sendiri gitu. Dan nggak cuman ada Terbiasa sendiri bagaimana kira-kira? sendiri menghasilkan gitu, so ya karena merasa menghasilkan juga gitu. Ya. Nah, dari semenjak suami tidak berpenghasilan, otomatis kan tidak ada yang kebiasaan-kebiasaan yang harus kita cut gitu, harus kita hilangkan. Kayak belanja bulanan, ngasih ke orang tua juga nggak ada gitu. Jadi shock juga sih gitu. Yang biasa ada penghasilan berdua langsung nol, minus, terus jadi hutang gitu. Ada hutang. Baik. Hutangnya besar nggak kira-kira? Masya Allah, subhanallah, besar. Besar. Baik, sahabat sekalian, jadi kalau kita lihat sekilas barangkali ke belakang, kalau kita bayangkan itu sepertinya kehidupannya sangat mengenaskan. Bukan mengenaskan, tetapi sangat membuat keprihatinan lah ya. Karena barangkali berharap kebaikan setelah keluar kerja mungkin gitu ya.
kebaikan setelah keluar kerja, ternyata setelah keluar kerja tidak seenak yang dibayangkan. Mungkin begitu ya. Apakah terus ketika dulu keluar kerja bagaimana kira-kira penghasilan atau untuk mencukupi kebutuhan itu? Tidak ada sama sekali. Terus? Memang menggantungkan kepada Allah aja, tawakalnya. Ada yang datang tapi Kalau untuk masalah perut sih iya, tercukupi dan kenyang. Cuman kalau untuk masalah jajan anak itu enggak. Dan yang lain-lain. Dan cicilan rumah juga enggak. Oh, masih cicilan rumah ya berarti dulu masih ada KPR berarti. Iya. Ya? KPR berapa tahun dulu? 15 tahun. 15 tahun sudah tercicil berapa tahun? Tiga tahun. Insya Allah. Jadi ketika memutuskan keluar kerja masih meninggalkan KPR 12 tahun lagi. Jadi masih ditagih lah intinya sama pihak bank ya. Yang berikutnya kita tanyakan ke istrinya kembali ya. Pada saat dulu memutuskan untuk keluar kerja itu kan pasti tahu resikonya karena nggak bekerja, nggak dapat penghasilan, pasti kalau dibayangkan pun makan pun mungkin nggak tahu dari mana lah. Nah kira-kira apa yang bisa membuat seorang istri ini masih mau nih sama suami yang seperti ini gitu ya? Karena penghasilannya nggak jelas gitu. Kira-kira apa teh? Yakin aja Allah maha baik sih untuk hambanya, prasangka hambanya yang baik juga gitu. Dulu sampai udah di titik pasrah banget, suami ngasih tahu suami bahwa pekerjaannya itu nggak baik gitu, pekerjaannya itu bukan nggak baik ya, ya belum baik gitu. Terus memberitahukan terus menerus sama suami tiap hari kajiannya tentang itu, pokoknya mengingatkan suami terus menerus sampai suami cuek aja, kayak telinganya tuh ditutup gitu. Udah ada di titik itu, saya udah langsung pasrahkan sama Allah, ya udah ya Allah, Engkaulah yang turun tangan untuk membolak-balikan hati suami saya. Gimana Allah aja. Ternyata di saat saya pasrahkan itu terhadap Allah, tanpa pengetahuan saya suami meminta resign ke perusahaannya sebulan sebelum resignnya itu ya. Apakah ada dalam kondisi seperti itu keluarga mungkin, saudara mungkin atau apa, atau momen yang bisa membuat keadaan itu begitu Allah mudahkan? Mungkin momen-momen saat apa mungkin, atau kejadian seperti apa mungkin yang bisa menjadikan seorang Kang Asep ini tiba-tiba berubah. Nah, apa misalkan ada momen apa, mungkin ketemu keluarga atau ketemu apa gitu di dalam momen-momen itu? Awalnya saya sakit-sakitan terus, emang udah di titik yang sakit terus sampai berulang-ulang, sama anak juga sama sakit-sakitan terus. Terus yang paling parahnya lagi di kantornya tuh masalahnya banyak. Kantor Kang Asep, kantor ya, suami ya? Kantor suami. Terus begitu dibawa pula ke Sadabiedi. Yang mana? Ini. Alhamdulillah itu sih dari situ, dari ngobrol setelah sama Abi, bismillah suami memutuskan untuk meyakinkan untuk resign, kayaknya bikin surat sendiri tanpa sepengetahuan saya, tahu-tahu nggak kerja. Sebulan kemudiannya. Baik. Nah, berarti penguat hijrahnya, penguat perubahannya, mungkin ada momen barangkali berkaitan dengan ruqyah. Mungkin awalnya begitu Kang Asep. Betul. Berkaitan dengan terapi Al-Qur'an atau ruqyah itu sendiri. Nah, apa kira-kira yang menjadikan kok saya harus serius gitu? Dari sisi apanya? Dari ruqyah itu kan apa sih kan? Kalau kata orang kan ruqyah kan jurik, setan, jin. Kenapa kok malah tiba-tiba berubah dari situ? Justru itu anggapan masyarakat luas mungkin ya, bahwa ruqyah itu identik dengan setan atau dengan jurig lah gitu. Tapi ternyata ketika saya bertemu dengan Ustadz Abi Edi dengan ruqyah syariah, beliau lebih menekankan ke pemahaman akan ruqyahnya itu sendiri. Jadi ternyata pas waktu di ruqyah tuh bukan ruqyahnya yang lebih penting ternyata kan, tapi pemahaman tentang jalannya untuk menuju
lebih baik, itu yang lebih ditekankan oleh beliau gitu kan. Kira-kira di rukyah itu berapa lama atau berapa kali sampai memutuskan Resign. resign itu? Kalau di rukyahnya tidak banyak sebenarnya ya. Tidak banyak malah di rukyah. Rukyah tuh 3 sampai 4 kali lah kalau rukyah. 3 sampai 4. Ya, 3 sampai 4 kali kalau rukyahnya tuh. Cuman gitu. Setelah mengenal rukyah, setelah mengenal paham dengan rukyah syariah itu Dan sunnah. dan diajarkan juga tentang hal-hal yang sunnah, ternyata lambat laun gitu kan. Istri yang sakit mulai sembuh, anak sakit-sakitan mulai hilang gitu. Ternyata itu terjadi di rukyah syariah ini tanpa saya duga, bahkan saya sudah sakit-sakitnya istri itu sudah kemana-mana bahkan itu kan. Misalnya kemana? Ya Ustaz dukun. ke muskun juga gitu kan. Tidak, justru kita lebih banyak berkelana tuh di dunia sirkiah ya, perdukunan lah kalau dibilang. Sampai kita habis banyak di sana gitu kan. Habis apa? Secara apa? Secara materi itu Secara materi. Iya. kita habis banyak di sana gitu kan, tanpa ada hasil sedikit pun gitu. Karena mungkin ya itu ketidakpahaman kita mungkin yang lebih menjerumuskan setan lebih ke sana gitu. Baik. Sekarang saya tanya nih. Setelah ini kan sudah komitmen nih dalam berhijrahnya. Apa kira-kira yang dirasa setelah berubah itu apa? Secara penghasilannya mungkin, dalam rumah tangganya mungkin, dalam apapun yang dirasakan setelah berhijrah itu apa? Banyak, mungkin banyak sekali, masya Allah. Kesehatan. Kita tuh kayak segala sesuatu tuh kayak ditolong oleh Allah ya. Dari mulai rezekinya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira penghasilannya? Masya Allah, justru Kalau dulu kan mungkin kalau kerja di bank kan lumayan lah, besar lah gitu ya. kalau dihitung dari penghasilan tuh mungkin tidak terlalu besar. Tapi Allah cukupi. Allah cukupkan kemana-mana gitu kan. Bahkan ada satu cerita ya, kita waktu kerja tuh sulit untuk memberi ke orang tua tuh. Sulit, bahkan untuk bayar rumah, sisa bayar ini, bayar itu, untuk ngasih ke orang tua tuh kita nggak akan cukup buat kita sebulan gitu kan. Tapi ternyata setelah hijrah, setelah mengenal rukyah, ternyata Allah berikan rezeki walaupun tidak besar, tapi itu mencukupi semuanya. Bahkan ya, bahkan orang tua yang dulu jarang dikasih pun kaget mungkin sekarang tuh. Kenapa sekarang bisa ngasih dibanding kita waktu kerja ya. Waktu kerja nggak bisa ngasih, sekarang malah bisa ngasih mereka gitu. Jadi nganggur malah bisa ngasih lebih ya. Ketimbang dulu masih kerja tapi pas-pasan ngasih. Pas-pasan ya. Ngasih cuma pas-pasan, bahkan bisa 2 bulan sekali mungkin. Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, selain itu apa lagi dari Tepera? Kesehatan. Nah, kesehatan 360 derajat, dan secara rukyah juga itu bismillah Allah sembuhkan di saat saya tidak meminta sembuh sama Allah. Iya, benar. Di saat sudah mengenal waktu ke sirkia kan pengennya sembuh terus. Kalau ke medis juga ke dokter pengennya sembuh terus, tapi di saat setelah di rukyah beberapa kali saya udah paham tentang rukyah syariah, pasrah, tawakal, dan menikmati bahwa ini tuh terkena ujian karena dosa saya gitu. Baik, apakah pada saat mengenal atau sesi rukyah itu ada momen-momen tertentu yang dirasa apa ya? Dahsyat. Janggal atau dahsyat atau apalah? Banyak. Misalnya seperti apa? Untuk awal pertama kali di rukyah itu sampai si kaki tuh lagi sholat asar di hari Jumat, saya muhasabah sama Allah. Itu hari Kamisnya di rukyah, Jumatnya saya muhasabah sholat asar.
keluar ular di kaki kanan. Itu masih di sejadah, masih pakai mukena dan masih posisi menengadahkan tangan ke atas berdoa sama Allah. Keluar ular ya berarti Iya, ya, keluar ular. ular dari kaki. Nah, kemudian setelah itu misalkan apa setelah ada kejadian-kejadian seperti itu, apa yang menambah diri kita untuk harus lebih berubah itu apa kira-kira? Ya, karena banyak Allah tunjukkan pertolongan Allah yang benar-benar nyata gitu di saat kita meminta, nggak dinanti-nantikan, itu langsung kontan Allah kasih dan Allah berikan. Dari situlah ketawakalan saya dan suami bertambah, insya Allah. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan anak-anak kalau apa namanya, tadi diceritakan dulunya sering sakit-sakitan. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisinya? Nggak pernah sakit dan nggak ada makan obat-obat. Pernah? Allah alamnya itu Iya, Ya. apa yang diperbaiki orang tuanya. apa yang Allah tunjukkan kepada kita ya. Ternyata apakah mungkin karena harta yang haram dari pekerjaan-pekerjaan kita, atau Tidak mungkin berkah. dari kelakuan kita, mungkin ketika kita benar-benar berhijrah Allah cabut semua ujian itu ya. Bahkan anak-anak sampai saat ini pun tidak pernah masuk rumah sakit. Lagi. Tidak pernah masuk rumah sakit. Padahal waktu itu bisa sebulan sekali masuk rumah sakit. Masya Allah. Dan Masya Allah ketika hilang KPR-nya juga Allah datangkan ketenangan itu. Mungkin waktu masih ada KPR tuh masih ada was-was sedikit, walaupun kita sudah berhijrah tapi masih ada was-was. Tapi ketika kita meninggalkan rumah KPR itu, was-was hilang, Allah datangkan ketenangannya. Masya Allah. Baik. Berarti sekarang sudah lebih tenang lagi ya, karena Insya Allah. tidak punya cicilan, Utang udah nggak ada. utang udah lunas utangnya, Oh, ada yang melunasi. ada yang gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang melunasi. Ada yang Gimana melunasi. ceritanya? Kita tidak tahu, bahkan itu Masya Allah. seseorang yang kita Malaikat aja itu. kita istri Nilainya saya berapa? Puluhan juta atau ratusan ribu? Puluhan juta. puluhan juta lah, bertemu dengan seseorang yang ngobrol sedikit, mungkin bercerita tentang kehidupan kita, Proses perjalanan kita hijrah. Masya beliau. Allah. Setelah beliau mendengarkan apa yang kita bicarakan, mungkin Allah mau yang menggerakkan atau apapun itu, ternyata beliau mau melunasi hutang-hutang kita. Masya Allah kan. Sampai lunas. Sampai lunas bahkan ini. Ya, baik. Jadi kalau saya ambil sebuah kesimpulan, ketika seseorang berhijrah dengan sungguh-sungguh karena Allah, bertaubat sungguh-sungguh karena Allah dari beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami, pasti Allah hadirkan kemudahan demi kemudahan yang Betul. Jadi bagi sahabat sekalian, jangan pernah ragu untuk berhijrah. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, dan apapun latar belakangnya, persiapkan diri untuk berhijrah sungguh-sungguh. Ini contohnya ada beliau berdua ya, yang telah meninggalkan masa lalunya, dari masa lalu yang secara personal atau pribadi, baik masa lalu memang berkaitan dengan pekerjaannya. Ternyata Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Allah berikan kebaikan demi kebaikan sehingga kehidupannya pun mendatangkan ketenangan dalam jiwanya. Nah, sahabat sekalian, jadi ruqyah itu nanti bukan sekedar, bukan cuma ngurusi jin, bukan semata-mata ngurusin orang yang kesurupan, bukan semata-mata ngurusin orang yang muntah-muntah. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana di dalam ruqyah itu mengenalkan Allah. Kita mengenalkan Allah kepada orang-orang yang butuh Allah. Orang-orang yang membutuhkan Allah saat itu biasanya orang-orang yang dilanda dengan sebuah persoalan atau musibah atau masalah. Di antaranya dengan diuji dengan penyakit, diuji dengan kesulitan. Nah, orang-orang yang butuh Allah inilah nanti biasanya akan jauh lebih komitmen manakala dikenalkan Allah di dalam. Nah, makanya bagi sahabat sekalian yang merasa hidupnya bermasalah, yang merasa hidupnya penuh dengan persoalan, maka
datangilah Allah. Di mana mendatangi Allah? Banyak cara mendatangi Allah, tetapi salah satu di antaranya ketika kita butuh satu nasihat, butuh satu bimbingan, di antaranya peruqyah itu mengenalkan Allah. Nah, bagi sahabat sekalian, nanti ketika Anda menginginkan sebuah kebaikan, maka Anda bisa datangi peruqyah di seluruh Nusantara ini, datangi, minta nasihatnya. Karena di antara nasihat-nasihat peruqyah pasti menghantarkan atau menyuruh diri kita untuk dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Nah, di antara cerita kali ini atau kisah kali ini, semoga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya dalam setiap perubahan atau dalam setiap hijrahnya seseorang, pasti Allah gantikan dengan kebaikan yang lebih besar. Jika seseorang bertaubat kepada Allah, maka tidaklah mungkin orang itu dalam kesengsaraan. Wastaghfirillah, innallaha ghafurur rahim. Baik, kita sekali lagi tanyakan yang terakhir nih ya. Mudah-mudahan nanti di balik ini semua banyak teman-teman kita, banyak sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan terinspirasi untuk berhijrah. Amin. Ya, terinspirasi untuk datang ke peruqyah, minimal minta nasihatnya, bukan minta diruqyah jinnya. Ya. Meskipun nanti ada yang seperti itu. Nah, apa tips-tips atau mungkin saran-saran bagi sahabat-sahabat sekalian yang sedang berupaya untuk hijrah atau menginginkan untuk berubah? Silakan dari Kang Syed dulu. Ya, intinya terus mendekatkan diri kepada Allah, memantaskan diri kita di hadapan Allah. Ketika kita lebih dikenal di langit, maka pertolongan Allah pun akan sangat cepat atau akan cepat turunnya rahmat Allah tuh ketika kita lebih mendekatkan lagi kepada Allah. Tapi itu lebih dekatkan, lebih taat lagi pada Allah, ibadahnya diperbaiki terus, insya Allah itu akan menjadi sebuah jalan untuk kita berhijrah lebih baik lagi, insya Allah. Baik, dari istrinya Teh Vera. Kalau dari saya sih cuman satu. Saya sendiri sampai sekarang, sampai detik ini mencari ridho Allah. Itu aja. Dan menerima apa yang Allah berikan itu berarti itu yang Allah ridhoi gitu. Itu aja. Baik, untuk menghilangkan keraguan nih. Keluar kerja, nggak punya penghasilan, tapi biar tetap mau melakukan perubahan, itu apa kira-kira? Maksudnya supaya tidak ragu. Iya, pasti itu ada prosesnya pasti. Ketika kita keluar kerja, tidak sekonyong-konyong kita langsung bisa hidup nyaman atau terus ditolong Allah. Gitu. Di sana ada proses yang sangat panjang, bahkan panjang sekali. Kalau dibilang sakit, tapi jangan pernah menyerah dengan pertolongan Allah. Ketika kita yakin bahwa Allah bersama kita, insya Allah sehebat apapun masalah itu, seberat apapun masalah itu, Allah pasti akan tolong kita. Jadi jangan pernah ragu. Jadi selama kita masih berpijak di bumi, insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah merasa Allah jauh dari kita. Allah jauh dari kita. Selama kita memperbaiki diri kita, hijrah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik, insya Allah pasti Allah akan tolong. Gitu Ustaz. Baik. Dari Teh Vera barangkali mau menambahkan? Intinya saya meyakini kalau Allah itu jangan kita ragu kalau kita meninggalkan jahiliyah kita untuk kebaikan. Allah makin menyayangi orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Itu aja. Baik sahabat sekalian, dari beberapa yang disampaikan oleh Kang Asep dan istri, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua bahwasanya seseorang yang sungguh-sungguh berhijrah meninggalkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik karena Allah, maka Allah akan gantikan semuanya dengan kebaikan-kebaikan yang bertambah. Ya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus bersyukur dengan kondisinya, seburuk apapun menurut kita, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang bertambah terus.
Nah, maka dari itu jangan pernah ragu diri kita untuk bertaubat, untuk berhijrah, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak pas, maka Allah akan memberikan jaminan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita, insya Allah. Nah, sekali lagi, karena hijrahnya beliau diawali daripada sesuatu hal yang kaitannya dengan ruqyah, ya, berkaitan dengan ruqyah, maka jangan pernah ragu untuk mendatangi peruqyah, minimal meminta nasihatnya. Silakan sahabat sekalian, bagi yang tinggal di Nusantara ini, di seluruh Indonesia, maka datangilah peruqyah, minimal meminta nasihat-nasihat kebaikan darinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi dan senantiasa memperbaiki diri di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan kebaikan dan diridhai penuh oleh Allah dan bisa menjadikan dorongan bagi diri kita untuk sungguh-sungguh berubah. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.